Sebelum Ibu ngajar hari ini, Ibu mau nanya dulu ke kalian, apa cita-cita kalian kalau udah besar nanti? Tata mau jadi apa, Nak? Saya mau jadi guru, Bu. Waktu telah berjalan begitu cepat. Dulu, aku hanyalah anak kecil yang duduk di bangku kayu, bermimpi untuk menjadi guru. Sebuah mimpi yang sempat dianggap terlalu sederhana, terlalu kecil untuk mengubah dunia. Dengan strategi yang baru, perusahaan kita bisa meraih 40% kenaikan dari 2 tahun terakhirnya. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Ide yang sangat visioner. Saya sangat setuju. Saya sangat suka dengan hasil karya karyawanmu. Saya akan menerima proyek ini. Terima kasih. Terima kasih. Tata, presentasimu tadi benar-benar bagus sekali. Saya sangat senang. Karena prestasimu, mulai hari ini kamu resmi dipromosikan menjadi General Manager. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berusaha juga untuk lebih baik lagi. Tapi, bolehkah saya izin ambil cuti? Karena sudah lama juga saya nggak ambil cuti, Pak. Sayang kalau hangus. Tentu saja, Tata. Kamu sudah bekerja keras. Gunakan waktumu dengan baik ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Terima kasih, Pak. Mungkin sudah waktunya aku pulang. Aku ingin melihat desa itu lagi, tempat semua mimpiku bermula. Pagi. Ngapain sih sekolah? Bu, kok anaknya ditahan? Sekolah aja belum mulai loh. Gak urusan kamu. Luis, masih ingat aku? Siapa ya? Ini teman SD kamu. Siapa? Iya tahu. Tata. Iya. Ini benar Tata? Iya. Waduh. Ya. Tata, apa kabar? Iya baik. Baik banget sih. Sudah lama sekali ya. Terakhir kita ketemu itu sekitar 10 tahun lalu deh. Benar itu aku masih kayak kecil banget. Waduh ya. Oh iya, tadi aku ada lihat ada ibu-ibu yang narik anaknya supaya nggak sekolah. Padahal sekolah aja belum mulai. Terlalu sering tak. Banyak anak di desa ini sebenarnya ingin belajar, tapi orang tua mereka tidak mendukung, bahkan tidak mengizinkan mereka untuk bersekolah. Kalau kayak gitu, berarti mereka nggak lanjut sekolah SMP dong. Sejujurnya iya tak. Di desa ini dulunya ada SMP, namun karena tidak adanya siswa yang mendaftar lagi, jadi kami memutuskan untuk memperhatikan SMP itu. Aku sudah berusaha mengajar dengan sabar, namun sering ditentang. Dan aku sadar, aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Gitu ya. Kamu nggak sendiri. Aku ada ambil cuti seminggu di sini. Gimana kalau misalnya kita lakuin sesuatu? Sesuatu yang gimana tak? Aku punya ide. Gimana kalau misalnya kita bikin acara, kita kumpulin semua orang. Aku cuma ingin anak-anak di sini semua punya masa depan. Apa yang salah dengan itu? Mengapa warga di sini tidak mempercayaiku? Nak, kamu ngapain sih lama-lama di desa? Kamu tuh udah sukses di kota. Kamu mau buang semua hasil jeripayahmu demi desa? Pulanglah sebelum kamu menyesal.
jangan menyerah, Ta. Mungkin kita bisa menggunakan cara lain untuk mendekati warga. Bagaimana kalau kita bergandeng sembako? Mungkin itu bisa menggunakan hati mereka. Iya, aku setuju sama ide kamu. Gimana kalau aku semua yang tanggung biayanya? Jangan, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Lebih baik kita tanggung ini bersama. Tata, akhirnya kamu kembali. Rapat besar berjalan dengan lancar sebelumnya berkat persiapanmu. Kamu benar-benar aset berharga di sini. Terima kasih Pak atas kepercayaannya kepada saya bekerja di perusahaan selama ini. Tapi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan pada Bapak. Ada apa, Ta? Wajahmu terlihat serius sekali. Pak, saya ingin mengundurkan diri dari perusahaan ini. Berhenti! Ta, kamu sadar apa yang kamu katakan? Kamu punya karir cerah di sini. Masa depan stabil. Setelah saya kembali dari desa kemarin, saya merasa saya ingin melanjutkan mimpi saya untuk kembali ke desa dan mengajari anak-anak di sana. Di sana saya melihat semua wajah anak-anak desa membutuhkan pendidikan. Dan mereka masih belum bisa mendapatkan itu. Saya ingin memberikan cahaya kepada mereka. Saya tidak menyangka bahwa kamu punya hati sebesar itu. Jujur saja, saya sangat kecewa. Tapi saya juga bangga. Bu, Tata, kamu sudah pulang? Sudah, Bu. Jadi, sebenarnya ada yang katanya bicarain ke Ibu. Tata sudah memutuskan untuk tinggal di desa dan juga menjadi guru serta mengajar di sana. Tata sudah menyampaikan ke pihak kantor dan mereka juga sudah mendukung Tata untuk kembali ke desa dan mengulang semuanya. Apa sih, Nak? Ibu sudah banting tulang untuk membawa kamu ke kota supaya hidupmu lebih baik, supaya kamu tidak senasib dengan ibu. Tapi sekarang kamu malah ingin kembali ke desa. Untuk apa? Ibu, justru karena itu aku ingin kembali, Bu. Aku ingin anak-anak di desa juga memiliki masa depan yang lebih baik, Bu. Mereka juga berhak untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Sama seperti aku dulu juga. Aku juga pernah punya mimpi. Dulu, ibu hanya lulusan SD. Ibu juga ingin sekolah lebih tinggi. Tapi, keadaan tidak memungkinkan. Karena, menurut warga desa, pendidikan SD itu sudah cukup bagi kita perempuan. Kita hanya dituntut untuk ke dapur. Jadi, jika kamu kembali ke desa, kamu pasti akan ditolak oleh warga, Nak. Ibu, percayalah, justru ini caraku untuk menghentikan semua penyesalan itu. Jika aku bisa menyalurkan semua harapan untuk anak-anak di desa, maka semua pengorbanan ibu juga tidak akan sia-sia, Bu. Baiklah, Nak. Jika memang itu jalanmu, Ibu relakan. Perjuangkanlah pendidikan itu. Jangan pernah berhenti. Terima kasih, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan diri kalian untuk hadir di tempat ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Silakan, Tata. Dengan saya, Tata Indira Anjani, saya ingin membuka pikiran para Bapak Ibu hadirin sekalian.
yakin Bapak Ibu hadirin sekalian semuanya pasti nggak asing dengan kata cita-cita. Cita-cita itu apa sih? Cita-cita itu adalah sebuah cahaya, sebuah mimpi dari anak-anak. Dan saya juga tahu Bapak Ibu hadirin sekalian pasti berpikir seringkali sekolah itu tidak penting untuk mereka. Tetapi coba kita lihat anak-anak kita. Mereka semua punya mimpi. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, bahkan ada yang ingin jadi arsitek. Apakah kita semua tega memadamkan semua mimpi-mimpi dan cahaya mereka? Tapi kalau anak-anak sekolah, siapa yang bantu kami di ladang? Kan kami juga butuh uang untuk hidup. Lalu siapa yang bantu kami di rumah? Cucian juga banyak kali. Ya itu betul tuh. Betul deh. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan penjelasan. Jika anak-anak kita kembali dari kota dan mereka telah membawa ilmu mereka, tentunya akan berpengaruh besar kepada desa kita. Ladang kita akan menjadi lebih baik dan hidup kita tentunya akan menjadi lebih maju dibandingkan sebelumnya. Terkait dengan dananya, kita akan semaksimal mungkin untuk membantu dan juga mengajukan kepada pihak pemerintahan. Jadi, kami mohon, kami bersungguh-sungguh di sini untuk membantu anak-anak di desa ini untuk bisa menggapai dan meraih cita-cita mereka. Kalau begitu sih, saya juga setuju. Ya, saya juga. Ya sih, anak-anak bercita-cita sih. Iya, kasihan juga kalau mereka tidak sekolah. Iya juga sih. Saya nggak mau anak-anak saya jadi ibu rumahan kayak saya. Kalau begitu, kami setuju dengan keputusan kalian. Tapi kalau untuk biaya, kami tidak bisa tanggung. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk masalah dana akan kami usahakan untuk diajukan kepada pemerintah. Pendidikan bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan bersama dengan generasi penerusnya. Aku di sini untuk mengajar, bukan tentang angka dan huruf saja, tetapi tentang keberanian untuk bermimpi tanpa batas. Percayalah, jika mereka melangkah jauh membawa ilmu, mereka pasti akan kembali membawa keajaiban baru untuk membangun desa ini.